أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yaitu ide lama tentang penaklukan Andalusia. Musa bin Nusair bukanlah orang pertama yang berpikir untuk menaklukkan negeri Andalusia. Ide untuk menaklukkan Andalusia adalah sebuah ide lama. Pasukan-pasukan Islam di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah mampu sampai ke Konstantinopel dan kemudian mengepungnya. Hanya saja mereka tidak dapat menaklukkannya. Konstantinopel hanya akan dapat ditaklukkan dari arah laut. Dan jika kalian dapat menaklukkan Andalusia, niscaya kalian akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman. Jadi maksudnya adalah bahwa agar kaum muslimin sukses menaklukkan Konstantinopel, maka mereka harus menaklukkan Andalusia terlebih dahulu. Kemudian setelah itu barulah mereka mengarah menuju Konstantinopel di timur Eropa. Dan yang dimaksud oleh Utsman bin Affan dengan laut adalah apa yang pada waktu itu dikenal dengan nama Laut Hitam. Namun kaum muslimin tidak berhasil sampai ke Andalusia kecuali di masa Bani Umayyah, tepatnya di masa Musa bin Nusair saat berhasil menaklukkan kawasan Afrika Utara. Yaitu kedudukan Musa bin Nusair semakin kuat di Afrika Utara. Islam pun menyebar dan orang-orang pun mulai bersemangat mempelajari Islam. Ketika Musa bin Nusair melihat buah dari hasil pekerjaannya, ia pun mulai berpikir untuk menyebarkan Islam di negeri yang belum lagi dijangkaunya. Ia mulai berpikir untuk menaklukkan Andalusia yang hanya dipisahkan dengan Afrika Utara dengan sebuah selat yang setelah penaklukan Islam dikenal dengan nama Selat Gibraltar ataupun Jabal Tariq. Tapi ada beberapa penghalang untuk melakukan itu. Di antaranya yang terpenting adalah yang pertama adalah minimnya armada laut. Musa bin Nusair menemukan bahwa jarak perjalanan laut yang harus ditempuh antara Maroko dan Andalusia tidak kurang dari 13 km. Namun ia tidak mempunyai armada laut yang cukup untuk menyeberangkan pasukannya. Karena umumnya pertempuran kaum muslimin, kecuali beberapa pertempuran seperti penaklukan Siprus yang terjadi di darat, itulah sebabnya mereka tidak terlalu membutuhkan perahu-perahu besar. Tapi sekarang persoalannya berbeda. Jadi ketika di Siprus tidak memerlukan seperti peralatan yang ada di laut, karena ketika terjadi di Siprus adalah kejadiannya ada di darat. Maka dari itu mereka tidak sangat membutuhkan perahu-perahu besar. Namun ini berbeda karena pertempuran ini harus menyeberangi laut kurang lebih sekitar 13 km. Mereka membutuhkan perahu-perahu besar untuk memindahkan pasukan menyeberangi selat itu untuk sampai ke negeri Andalusia. Yang kedua, adanya pulau Balear milik kaum Nasrani di belakang mereka. Musa bin Nusair telah belajar dari kesalahan-kesalahan para pendahulunya, sehingga ia tidak melangkah satu langkah kecuali setelah ia memastikan keamanan wilayah yang ia tinggalkan. Di timur Andalusia terdapat sebuah kepulauan yang bernama Kepulauan Balear. Ini adalah sekumpulan pulau yang terletak di tepian timur Laut Spanyol. Ada 3 pulau terpenting dari kawasan kepulauan tersebut, yaitu adalah Mallorca, Manuraka, dan kemudian Ibiza. Kepulauan ini dikenal dalam berbagai referensi berbahasa Arab dengan Kepulauan Timur
dan lokasinya sangat dekat dengan Andalusia. Dari arah ini, maka sisi belakang Musa bin Nusair sama sekali tidak aman saat ia mulai memasuki Andalusia. Karena itu, pertama kali ia harus melindungi bagian belakang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, adanya pelabuhan Sabtah ataupun Quetta tepat di sisi Selat Gibraltar yang berada dalam kekuasaan Kristen yang mempunyai hubungan dengan raja-raja Andalusia. Kaum muslimin pada waktu itu belum berhasil menaklukkan kota Sabtah, dan ini adalah sebuah kota yang mempunyai posisi yang strategis dan juga sangat penting. Kota ini mempunyai sebuah pelabuhan yang menjorok ke arah selatan Gibraltar. Namun saat itu kota tersebut berada di bawah kekuasaan seorang pemuka Kristen yang bernama Julian. Orang ini mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Raja Andalusia sebelumnya, yaitu Witiza. Witiza ini telah mengalami kudeta yang dilakukan oleh salah seorang panglimanya yang bernama Roderick. Roderick kemudian menduduki kursi kekuasaan di negeri Andalusia sebagai hasil dari kudeta tersebut. Musa bin Nusair khawatir jika ia menyerang Andalusia, Julian akan bersekutu dengan Roderick untuk menghadapinya setelah mendapatkan tawaran menteri, harta, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi atau kesepakatan yang lain. Sehingga mereka kemudian sepakat untuk mengepung dan menghabisinya bersama juga dengan pasukannya. Kemudian yang keempat adalah minimnya jumlah kaum muslimin. Penghalang keempat yang dihadapi oleh Musa bin Nusair adalah kekuatan kaum muslimin penakluk yang datang dari Jazirah Arab, yaitu Syam dan Yaman yang sangat terbatas. Pada saat yang sama, mereka tersebar di berbagai wilayah Afrika Utara. Karena itu, ia mungkin tidak dapat menaklukkan Andalusia dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit seperti ini. Belum lagi, ia khawatir jika tiba-tiba saja negeri Afrika Utara itu berbalik memberontaknya terhadapnya saat ia keluar dengan membawa semua kekuatan. Kemudian yang kelima, banyaknya jumlah dari kaum Nasrani. Berlawanan dengan kaum muslimin yang sangat terbatas, jumlah pihak Kristen dengan semua perbekalan dan jumlahnya berdiri menjadi penghalang bagi Musa bin Nusair untuk menaklukkan Andalusia. Kalangan Kristen di Andalusia mempunyai jumlah yang sangat besar. Belum lagi kekuatan perbekalan dan banyaknya benteng pertahanan mereka. Ditambah lagi, mereka berada di bawah kepemimpinan Roderick, seorang pemimpin yang dikenal sangat kuat. Kemudian yang keenam adalah letak geografis Andalusia dan posisinya yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Artinya belum termapping secara detail. Laut telah menjadi penghalang antara kaum muslimin dengan negeri Andalusia, sehingga tidak aneh jika mereka tidak mengetahui kondisi alam dan letak geografisnya. Hal ini membuat gerakan mereka untuk menyerang untuk menaklukkan negeri ini menjadi sulit. Lebih dari itu, negeri Andalusia memiliki ciri khas dengan banyaknya pegunungan dan sungai-sungainya. Itu semua akan menjadi penghalang yang kuat terhadap semua gerakan pasukan yang datang menyerang, khususnya jika yang menjadi sarana utama dalam mengangkut pasukannya dan berbekalannya adalah sebuah kuda atau bigail, yaitu peranakan kuda dengan keledai. Musa bin Nusair dan upaya menghadapi berbagai halangan. Musa bin Nusair tidak menyerang menghadapi semua halangan yang menghadangnya di jalan untuk menaklukkan negeri Andalusia.
Semua penghalang itu pun justru membuatnya semakin bertekad, bersemangat untuk menaklukkannya. Dari sinilah, dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan, ia mulai mengatur dan menetapkan langkah-langkah prioritasnya. Maka ia pun mulai bekerja untuk menghadapi dan menundukkan penghalang-penghalang tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Pertama, membangun beberapa pelabuhan dan menyiapkan beberapa armada laut. Pada tahun 87 atau 88 Hijriah, Musa bin Usair mulai membangun beberapa pelabuhan untuk menjadi pangkalan kapal-kapal lautnya. Meskipun pekerjaan ini mengambil waktu yang lama, namun ia mulai mengerjakannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Sehingga ia pun membangun lebih dari pelabuhan di Afrika Utara. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan Islam kepada suku barbar. Di tengah itu semua, Musa bin Usair juga mulai mengarahkan upaya yang jauh lebih besar untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang barbar dalam majelis-majelis yang khusus untuk mereka, yang pada hari ini mirip dengan apa yang kita sebut yaitu training, ataupun juga bisa daurah yang sangat intensif. Sehingga ketika ia mulai merasa tenang dengan pemahaman mereka terhadap Islam, ia pun mulai mengandalkan dan menugaskan mereka dalam pasukannya. Tindakan ini sangat sulit, bahkan mungkin mustahil, akan kita temukan di kalangan non-muslim. Negara menyerang atau penakluk yang non-muslim tidak akan mampu mengubah tabiat, kecintaan, dan loyalitas penduduk setempat hingga akhirnya mereka menjadi pembela negara penakluk tersebut, bahkan menyebarkan ideologi negara tersebut, khususnya jika mereka baru saja mengalami penaklukan atau mengenali agama baru tersebut. Ini sungguh sangat menakjubkan dan tidak berulang kecuali pada kaum muslimin saja. Prancis misalnya telah menduduki Aljazair selama 130 tahun, hingga kemudian pasukan-pasukannya pun keluar. Namun kaum muslimin di sana ternyata masih tetap dalam keadaan Islam dan tidak berubah. Bahkan semangat keislaman mereka malah bertambah. Begitu pula dengan kebangkitan Islam mereka. Musa bin Usair mengajarkan Islam kepada bangsa barbar, baik secara akidah maupun pengalaman. Ia menanamkan kecintaan pada jihad dan mengorbankan diri maupun apa yang berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mayoritas pasukan Islam dan pendukung utamanya adalah dari kalangan suku Amazik yang tidak lebih dari 5 tahun sebelumnya memerangi kaum muslimin. Yang ketiga adalah mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan. Panglima adalah kiblat dan sandaran pasukan perang. Dengan pemahaman inilah Musa bin Usair kemudian mengangkat pemimpin barbar yang pemberani. Yaitu siapa? Yaitu adalah Tariq bin Ziyad. Pada tahun 50 sampai 102 Hijriah atau bertepatan dengan 670 sampai dengan 720 Masehi. Sebagai pemimpin pasukan yang akan bergerak menuju Andalusia, dialah panglima yang menggabungkan antara rasa takut kepada Allah dan sikap wara, serta kemampuan militer, kecintaan pada jihad,
dan keinginan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Tariq bin Ziyad dari kalangan barbar, bukan dari kalangan bangsa Arab, namun Musa bin Nusair lebih mengedepankannya dibanding orang-orang Arab. Jadi ada sebabnya. Yang pertama adalah kapabilitas. Meskipun Tariq bin Ziyad bukanlah dari kalangan bangsa Arab, namun itu tidak menghalangi Musa bin Nusair untuk mengangkatnya untuk menjadi pemimpin pasukan, karena ia mengetahui betul bahwa tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab. Begitu juga dengan sebaliknya, kecuali ketakwaannya. Ia menemukan pada diri Tariq bin Ziyad terlebih, yaitu kelebihan dibandingkan yang lain, juga kapabilitas dalam menjalankan misi ini dengan sebaik-baiknya. Ini tidak lain menunjukkan bahwa dakwah Islam sama sekali bukan dakwah rasialisme yang selalu menyerukan fanatisme serta melebihkan ras atau kelompok tertentu atas nama lainnya. Ia tidak lain adalah dakwah yang universal untuk seluruh alam semesta. Kemudian yang kedua adalah kemampuannya untuk memahami dan memimpin kaumnya sendiri. Selain kapabilitas Tariq bin Ziyad yang membuatnya unggul, keberadaannya sebagai seorang asli suku Amazik itu adalah juga sangat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan semua faktor-faktor psikologis yang mungkin saja mengganjal di hati orang-orang barbar yang belum lama masuk Islam. Karena itu, ia berhasil memimpin dan menundukkan mereka untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Di samping itu, sebagai orang Amazik, ia tentu mampu memahami bahasa kaumnya, sebab tidak semua orang barbar menguasai percakapan dengan bahasa Arab. Sementara Tariq bin Ziyad menguasai kedua bahasa tersebut, Arab dan Amazik. Dengan alasan ini dan juga alasan yang lain, Musa bin Nusair memandang bahwa ia layak untuk memimpin pasukannya, maka ia pun mengangkatnya untuk itu. Kemudian yang keempat adalah penaklukan Kepulauan Baliar dan penggabungan ke dalam wilayah kaum muslimin. Salah satu sarana terpenting yang ditempuh oleh Musa bin Nusair untuk membuka jalan penaklukan Andalusia dan mengamankan bagian belakangnya seperti yang biasa ia lakukan. Ia pun menaklukkan Kepulauan Baliar yang kemudian dimasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dengan begitu, ia telah mengamankan front belakangnya dari arah timur. Langkah ini menunjukkan kecerdasan dan kebriliannya dalam strategi dan kepemimpinannya. Namun meski dengan semua itu, perannya lebih banyak diabaikan di dalam sejarah Islam. Kemudian adalah peristiwa Sabtah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa bin Nusair mampu menyelesaikan persoalan minimnya jumlah pasukan dengan bantuan barbar sendiri. Ia juga berhasil menyelesaikan persoalan minimnya jumlah armada laut dengan membangun beberapa pelabuhan dan memproduksi kapal-kapal baru. Namun bumi Andalusia tetaplah seperti itu, sebagai sebuah wilayah yang tidak dikenali oleh kaum muslimin. Begitu pula persoalan pelabuhan Sabtah tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Ini adalah pelabuhan yang sangat terbentengi dan dikuasai oleh tokoh Kristen, yaitu Julian. Pada Musa bin Nusair telah mengerahkan seluruh upaya dan potensinya, serta melakukan semua yang dapat ia lakukan. Namun ia belum berhasil menemukan solusi
terhadap kedua masalah itu. Kemudian datanglah pertolongan Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap pengkhianatan yang ingkar. Dan memang inilah yang benar-benar terjadi, terbukti pada apa yang dilakukan oleh penguasa Sabta, Julian, sebagaimana kronologi berikut ini. Julian akhirnya benar-benar berpikir keras melihat apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bagaimana bumi ini mulai terasa sempit baginya dan sedikit demi sedikit mulai dikuasai oleh kaum muslimin yang semakin hari semakin bertambah kuat. Ia sendiri bertanya-tanya, sampai kapan ia akan tetap berdiri kuat menghadapi mereka jika akhirnya mereka datang menyerang. Kemudian, dari sisi lain, Julian sendiri menyimpan kedengkian yang sangat dalam terhadap Roderick, yang penguasa Andalusia. Itu karena Roderick telah membunuh sahabatnya yaitu Witiza. Padahal keduanya, Julian dan Witiza, mempunyai hubungan yang sangat baik. Sampai-sampai anak-anak Witiza di kemudian hari meminta tolong kepada Julian untuk membantu mereka menyerang Roderick. Namun Julian tidak punya kemampuan untuk menghadapi Roderick, sebagaimana juga anak-anak Witiza tidak mampu untuk melakukannya. Dari sinilah terjadi permusuhan yang sangat dalam antara penguasa Sabta dengan penguasa Andalusia. Jika demikian adanya, jadi hendak kemana Julian akan melarikan diri jika kaum muslimin kemudian berhasil menguasai pelabuhan Sabta? Banyak riwayat yang menuturkan bahwa penyebab utama terjadinya ketegangan hubungan antara penguasa Sabta yaitu Julian dengan penguasa Andalusia adalah apa yang dilakukan oleh yang terakhir ini terhadap putri Julian. Ia menodainya. Maka ketika Julian diberitahu tentang itu, ia pun bersumpah untuk membalaskan dendam. Dan ia tidak mempunyai pilihan di hadapannya selain dengan cara membantu kaum muslimin dan memberikannya beberapa kemudahan untuk mereka. Hal terakhir yang kita duga akan terjadi adalah bahwa Julian mulai berpikir bahwa situasi dan kondisi Andalusia secara internal seluruhnya sedang berpihak kepada kaum muslimin. Jika mereka bermaksud untuk menaklukkan Andalusia, Julian mengetahui betul bahwa Roderick telah benar-benar sangat menzalimi rakyat Andalusia dan mewajibkan mereka membayar pajak yang sangat tinggi. Akibatnya mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat parah. Sementara dia sendiri menikmati fasilitas dan kekuasaannya. Inilah yang membuat mereka sangat membencinya dan berharap dapat membebaskan diri darinya. Roderick juga kembali menekan orang-orang Yahudi, padahal tekanan itu telah dihapuskan di masa Witiza. Namun ketika Roderick berkuasa, ia kembali melakukan tekanan dan kekerasan terhadap mereka, sampai-sampai mereka mengirim utusan untuk menemui Tariq bin Ziyad dan mendorongnya untuk melakukan penaklukan Andalusia. Ini di samping keinginan Julian untuk mengembalikan semua hak milik dan kekayaan anak-anak Witiza yang banyak berada di Andalusia yang pernah dirampas oleh Roderick.
Dengan pengaturan Allah Rabbul Alamin, pemikiran ini mengendap dan berkembang dengan baik di otak Julian. Sementara di saat yang sama Musa bin Nusair telah mengarahkan semua potensi dan mulai mengalami kebingungan. Hingga akhirnya tiba-tiba Julian mengirim utusan menemui Tariq bin Ziyad, yaitu Gubernur Tangir, yang berjarak beberapa kilometer dari pelabuhan Sabtah, dengan tujuan melakukan negosiasi. Adapun pengaturan ilahi dan kejutan sebenarnya terjadi dalam poin-poin negosiasi dan permintaan yang menakjubkan ini, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kami menyerahkan pelabuhan Sabtah kepada Anda, padahal kota ini telah menjadi persoalan besar bagi kaum muslimin selama bertahun-tahun lamanya, tanpa ada solusi karena sudah berada di luar kemampuan mereka. Yang kedua adalah, kami akan membantumu dengan semua informasi terkait bumi Andalusia. Ketiga, sebagai imbalannya adalah semua properti bangunan dan tanah milik Witiza yang selama ini dirampas oleh Roderick. Witiza sendiri mempunyai 3.000 properti yang harusnya menjadi milik keturunannya sepeninggalannya. Namun Roderick merampasnya dari mereka. Ini sebuah negosiasi dan permintaan yang terbaik. Dengan penawaran ini, Julian si penguasa Sabtah bermaksud menyerahkan Sabtah kepada kaum muslimin, serta membantu mereka untuk sampai ke Andalusia. Kemudian saat nanti kaum muslimin menguasai Andalusia, maka ia akan tunduk dan patuh kepada mereka, dengan syarat kaum muslimin mau mengembalikan properti dan kekayaan Witiza. Betapa indahnya penawaran dan permintaan itu, betapa besar barang dagangannya, namun betapa murahnya harga yang perlu dibayarkan. Kaum muslimin sama sekali tidak pernah memikirkan sedikit pun tentang rampasan perang atau kekayaan atau harta saat melakukan penaklukan berbagai negeri. Tidak pernah sedikit pun mereka berhasrat pada kekayaan yang dimiliki oleh Witiza ataupun Julian ataupun juga Roderick. Tujuan mereka adalah untuk mengajarkan Islam kepada kaum muslimin dan membuat mereka menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka masuk Islam, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Namun jika mereka tidak masuk Islam dan ingin membayar jizyah, maka saat itu seluruh kekayaan mereka akan diserahkan kepada mereka untuk menguasainya. Dari sinilah maka harga yang ditawarkan Julian begitu murah, sementara barang yang akan diperoleh kaum muslimin begitu berharga. Tariq bin Ziyad pun segera mengirimkan utusan menemui Musa bin Nusair yang saat itu berada di Kairouan, ibu kota kawasan Afrika Utara pada waktu itu, yang sekarang letaknya adalah di negara Tunisia, untuk menyampaikan kabar itu kepadanya. Mendengar kabar itu, ia sangat bergembira. Dengan segera Musa bin Nusair pun mengirimkan utusan untuk menemui Khalifah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menyampaikan kabar yang sama kepadanya, serta meminta izin untuk segera menaklukkan Andalusia.
Al-Walid pun menuliskan surat untuknya agar ia segera memasuki wilayah itu secara bergelombang dan jangan sampai ia mengorbankan kaum muslimin tenggelam di dalam lautan yang sangat hebat gelombangnya. Musa bin Nusair membalas dan mengatakan bahwa yang akan mereka lalui bukanlah lautan, itu hanya sebuah teluk yang siapapun dapat melihat dengan jelas bagian yang ada di seberangnya. Saat itulah Al-Walid bin Abdul Malik pun memberikan izin kepadanya. Tapi ia mempersyaratkan satu hal yang juga sebenarnya telah dipikirkan sebelumnya oleh Musa bin Nusair, yaitu ia tidak boleh memasuki Andalusia kecuali setelah ia menguji cobanya dengan mengutus sebuah pasukan kecil kaum muslimin. Karena ia tidak pernah tahu sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan oleh Julian tentang Andalusia. Lagi pula siapa yang menjamin bahwa Julian tidak akan mengkhianati kesepakatannya bersamanya? Atau ia mungkin membuat kesepakatan dengan Roderick atau dengan pihak lain tanpa sepengetahuannya. Pasukan Tharif bin Malik, pasukan pertama kaum muslimin yang menuju Andalusia. Surat izin dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pun tiba. Musa bin Nusair segera menyiapkan sebuah pasukan kecil yang terdiri dari 500 prajurit dan dipimpin oleh Tharif bin Malik. Tharif sendiri juga berasal dari suku Amazik. Tharif bin Malik yang memiliki punya nama ataupun nama panggilan Abu Zur'ah bergerak meninggalkan Maroko dengan memimpin 500 prajurit, yaitu kaum muslimin, yang terdiri dari 400 orang pasukan infanteri dan 100 orang pasukan kavaleri menuju Andalusia. Ia pun tiba di sana pada bulan Ramadan, yaitu bertepatan pada 91 Hijriah atau 710 Masehi. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Tharif melakukan beberapa penyerangan dan berhasil mengambil banyak harta rampasan perang, bahkan juga tawanan. Tharif bin Malik menjalankan misinya dengan sangat baik untuk mempelajari wilayah Andalusia Selatan di mana kaum muslimin akan berlabuh di kemudian hari. Pulau ini lalu dikenal dengan nama sang komandan ini, yaitu Pulau Tharif, Tarifa Island. Setelah selesai dengan misinya, Tharif pun kembali menemui Musa bin Nusair dan menjelaskan apa yang telah ia saksikan di sana. Dengan penuh susah payah dan kerja keras, sepulang Tharif bin Malik, Musa bin Nusair tetap melakukan persiapan pasukan dan perbekalan selama setahun lamanya. Hingga akhirnya selama setahun itu, ia berhasil menyiapkan 7.000 prajurit. Dengan kekuatan itulah ia memulai misi penaklukan Islam terhadap Andalusia, meskipun jumlah kaum Kristen jauh lebih besar di sana. Penaklukan Andalusia dan bantuan Julian serta kaum Yahudi. Beberapa riwayat berbahasa Arab dan asing banyak menyebutkan nama Julian sang penguasa Sabta dan memasukkannya dalam setiap fase penaklukan kaum muslimin terhadap Andalusia. Mereka menyebutkan pula bahwa ide untuk menaklukkan Andalusia tidak pernah muncul kecuali setelah Julian menawarkan bantuan kepada kaum muslimin untuk melakukan penaklukan tersebut, atau setelah permintaannya kepada kaum muslimin untuk mengembalikan anak-anak Witiza sebagai penguasa Andalusia dan melakukan pembalasan dendam kepada Roderick yang telah menodai putrinya. Fakta sebenarnya adalah hubungan antara Julian penguasa Sabta dengan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair mulai terjadi pada waktu yang sama, di mana Musa bin Nusair
sedang memikirkan penaklukan Andalusia. Itu tepatnya terjadi pasca penaklukan Tangier, yang tepat berhadapan dengan Andalusia. Maka menjadi sangat alami sekali jika kemudian Andalusia menjadi langkah kedua yang dipikirkan oleh Musa bin Nusair. Kita sama sekali tidak menafikan adanya hubungan antara kedua pihak, yaitu Islam dan Spanyol. Tetapi kita tidak menetapkannya sebagai penyebab utama munculnya ide penaklukan itu, karena hal itu tentu saja meremehkan nilai penaklukan Islam terhadap negeri tersebut, karena berbagai pihak menuduh bahwa bantuan dan fasilitas yang diberikan Julian kepada Thoriklah yang membantu kesuksesannya penaklukan tersebut. Meskipun kita tidak menafikannya bahwa hal itu termasuk faktor pendukung kesuksesan penaklukan tersebut, kita juga tidak menafikan bahwa Julian memang telah memberikan bantuan dan fasilitas untuk kaum muslimin, khususnya terkait informasi yang berhubungan dengan lokasi-lokasi dan jalan keluar masuk negeri itu. Tapi jika itu dikatakan sebagai satu-satunya faktor, jelas adalah sebuah perkara yang tidak dikehendaki oleh kebenaran sejarah. Adapun yang terkait bantuan pihak Yahudi kepada kaum muslimin dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk menuntaskan proses penaklukan, maka ini sama sekali tidak benar karena ada beberapa faktor. Pertama adalah sebagai referensi dan rujukan sama sekali tidak pernah menyinggung soal bantuan apapun yang diberikan oleh dari pihak Yahudi. Sebab jika memang bantuan itu ada, maka pasti para ahli sejarah yang menulis tentang Andalusia akan menyebutkannya, dan jumlah mereka sangat banyak. Para periwayat juga akan menukilkan dari generasi ke generasi, sama persis ketika mereka memaparkan tentang bantuan Julian kepada kaum muslimin. Yang kedua adalah tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk melibatkan pihak Yahudi dalam operasi penaklukan tersebut, khususnya jika kita mengetahui bahwa ide penaklukan tersebut murni dari pihak Islam. Sebelum Julian atau anak-anak Witiza atau Yahudi menawarkan bantuan kepada kaum muslimin, namun memang karena kecerdasan sang panglima yaitu Musa bin Nusair, hingga ia memanfaatkan momentum tersebut, apalagi mereka adalah orang yang paling mengetahui jalan keluar masuk di negeri Andalusia. Yang ketiga, siapa saja yang meneliti dan mencermati operasi penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kota-kota Andalusia akan melihat dengan jelas bahwa kaum muslimin sama sekali tidak mengetahui adanya jumlah besar kaum Yahudi di negeri Andalusia. Penulis Akhbar Majmu'ah menceritakan tentang penaklukan El-Beri. Mereka pun mengepung kota tersebut hingga berhasil menaklukkannya, dan pada saat itu mereka menemukan kaum Yahudi. Sementara Lisanuddin bin Hatib, penulis Al-Qita'ah fi Akhbar tentang menaklukkan Tariq bin Ziyad terhadap Granada, yaitu kota El-Beri, menceritakan, mereka pun mengepung kota tersebut lalu menaklukkannya dengan paksa. Ternyata mereka menemukan kelompok Yahudi yang kemudian mereka masukkan ke dalam benteng Granada. Hal itu kemudian menjadi sebuah tradisi yang mereka jalankan, sehingga kapan saja mereka menemukan kaum Yahudi di kota yang mereka taklukkan, mereka akan menggabungkan ke dalam benteng, lalu mereka menyuruh sekelompok kaum muslimin untuk menjaganya. Hal ini menafikan adanya hubungan antara kaum Yahudi dan penaklukan tersebut, sebab jika mereka mempunyai kaitan dengan itu,
pasti kaum muslimin mengetahui keberadaan mereka di Andalusia. Ungkapan menemukan dalam nukilan di atas menunjukkan tidak adanya pengetahuan tentang informasi tersebut sebelumnya, seolah semua adalah kejutan. Yang keempat adalah tidak mustahil pelibatan kaum Yahudi dalam operasi penaklukan tersebut memang disengaja. Tujuan utamanya untuk meremehkan nilai operasi penaklukan Islam yang agung dan kemenangan hebat yang berhasil diwujudkan oleh Tariq bin Ziyad atas bangsa Gotik. Kemudian jumlah mereka sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukan Andalusia yang berkali lipat.